Putra, kelas A semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Walaupun Indonesia tidak memakai Islam sebagai asas negara, akan tetapi mayoritas kebudayaan yang diusung oleh Islam sangat mendominasi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya penduduk yang beragama Islam. Kebudayaan-kebudayaan yang berlaku itu berangsur-angsur membentuk suatu peradaban Islam yang mampu membawa penduduk Indonesia kepada kemajuan dan kecerdasan. Peradaban Islam di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan tersebut terjadi hampir meliputi seluruh aspek kehidupan. Poin pertama, peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Daerah yang pertama dikunjungi oleh penyebar Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di Jawa, Aceh Timur. Kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai Aceh Utara. Pesisir utara Pulau Jawa kemudian meluas sampai ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, tak lepas dari para wali-wali yang kita sebut dengan wali songo. Islam datang tidak dengan melakukan penjajahan dan peperangan, melainkan dengan damai. Sebaliknya, Barat datang ke Nusantara dengan melakukan penjajahan dan politik pecah belah dengan tujuan menguasai perdagangan, ekonomi, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Nusantara ini. Ada tahapan masa yang dilalui atau pergerakan Islam sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama, pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Pertumbuhan komunitas Islam di Indonesia bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri juga di daerah pesisir seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon, Ternate, dan Tidore. Dari sana kemudian Islam menyebar ke daerah sekitar. Di samping merupakan pusat-pusat politik dan perdagangan, ibu kota kerajaan juga merupakan tempat berkumpul para ulama dan mubalik Islam. Ibnu Battuta menceritakan Sultan Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Zahir, dikelilingi oleh ulama dan mubalik Islam, dan raja sendiri sangat menggemari diskusi mengenai masalah-masalah keagamaan. Di Aceh, raja-raja mengangkat para ulama sebagai penasehat dan pejabat di bidang keagamaan. Kedudukan ulama sebagai penasehat raja tidak hanya di Aceh saja, tetapi juga terdapat di kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Selain sebagai penasehat raja, para ulama juga duduk dalam jabatan-jabatan keagamaan yang tingkat dan namanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya disebut qadhi. Ulama sangat berperan. Selain sebagai penyebar agama, juga berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan pendidikan. Pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren atau langgar di Jawa, Dayak di Aceh, dan surau di Minangkabau. Waktu belajar diatur sesuai dengan kondisi pesantren masing-masing. Mata pelajaran yang terpenting adalah usuluddin, usul fiqh, fikih, dan Arabiyah. Kondisi pendidikan semacam itu berlangsung dan terus berkembang terus-menerus dari tahun ke tahun sampai sesudah tahun 1900. Para pemimpin pergerakan nasional sadar bahwa penyelenggaraan pendidikan yang seperti itu harus dirubah dan memasukkan pendidikan yang bersifat nasional ke dalam perjuangannya. Maka lahirlah sekolah-sekolah partikular atas usaha perintis kemerdekaan. Sekolah itu mula-mula bercorak sesuai dengan politik seperti taman siswa, kesatriaan, institut, dan lain-lain yang bercorak Islam. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali terutama Wali Songo sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa.
Menurut buku Babat Diponegoro yang dikutip Ruslan Abdul Ghani, dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya, penguasa terakhir kerajaan Majapahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama Islam, asalkan dilaksanakan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan ataupun kekerasan. Pada masa penjajahan, dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab Persia dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang. Karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam, karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar usaha agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan pewarisan. Tahun 1820 dibuatlah Stadsblad untuk mempertegaskan instruksi ini, dan pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan perdana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu, pada tahun 1882, mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara pernikahan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Apalagi setelah kedatangan Senook yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Senook mempunyai pengalaman dan penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islamnya. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, bidang politik. Orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Poin kedua, peradaban Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, PKI, Taman Siswa, NU, dan PNI. Menurut Deliar Nur, masih ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu. Di antaranya Jamiat Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaharu terpenting di kalangan organisasi tersebut adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan NU yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan NU bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia, Majelis Islam tertinggi di Indonesia yang disebut MIAI yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslim di Indonesia, yaitu yang pertama, Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Hussein Jayadiningrat pada 1 Oktober 1943. Yang kedua, Masyumi, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokohkan persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Yang ketiga, Hizbullah atau Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, NU, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai Orde Lama. Gerakan ini adalah DITII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi, di Kalimantan, dan di Aceh.
Demikianlah penjelasan mengenai peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.